acara yang sangat sakral, yaitu penyematan pin barisan Patriot Merah Putih yang akan dilakukan oleh Abah Anton Carlian kepada Abah Kiai Haji Tubagus Sangadia. Mungkin acara ini akan sangat hikmat sekali. Kepada Abah, mungkin bisa naik ke mimbar. Abah Anton yang adalah seorang penggiat budaya, adalah seorang budayawan sejati yang tak dapat diragukan lagi, menyematkan pin barisan Patriot Merah Putih kepada Abah Sepuh sebagai tanda bahwa telah terjalin dan sangat terjalinnya hubungan yang sangat dekat dari Abah Anton kepada Abah Sepuh Kiai Haji Tubagus Sangadia. Barakallah, pin sudah terpasang. Iya. Pin sudah terpasang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pin ini bukan sekedar pin, tapi memiliki makna juang, memiliki makna yang sangat mendalam. Patriot Merah Putih, Patriot Merah Putih. Abah Tubagus Sangadia sebagai Dewan Pembina dari Patriot Merah Putih. Iya. Dengan topi merah putihnya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih kepada Abah Anton. Terima kasih kepada semuanya yang telah mensupport acara ini. Kepada Ibu Ratu Ageng, kepada Ibu Ratu Ageng, terima kasih kepada Abah. Ya. Penyematan pin juga dilakukan kepada Ibunda Ratu Ageng sebagai tanda bahwa kita sudah berada dalam satu keluarga Patriot Merah Putih. Karena merah putih ini didapatkan bukan dengan mudah, dengan seluruh perjuangan. Setelah merdeka, setelah semuanya selesai, kita wajib mempertahankan. Dengan cara apa? Menjadi Patriot Merah Putih. Selamat kepada Ibu Ratu, selamat kepada Abah Sepuh. Silahkan diambil gambarnya. Mungkin Abah ingin memberikan sepatah dua patah kata, memberikan tunjuk ajar kepada kita. Silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Robis rohli sodri wa yasiri amri wahlul datam lisani yafqahu qauli. Ilahi anta maksudi
waridoka matubi atini mahabataka wa marifataka wa ba'du. Sampurasun, sampurasun. Galihna wening ati, galihna diunggal leuweung, galuhna cahyaning ratu. Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Hana tunggak hana catang, tan hana tunggak tan hana catang. Mau aya ayeuna, hanteu mau baheula, hanteu mau ayeuna, mau aya baheula. Pakeun heubeul jaya di buana, pake gawe kerta bener, pake gawe kerta rahayu, 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 rahayu. Nukusim kuring dipika hormat Abah sepuh, Abah Sangadiah, guru besar sesepuh, ketua umum PJBN. Kemudian tamu yang terhormat, mungkin mohon maaf saya belum bisa menyebutkan namanya karena baru datang. Yang saya hormati kemudian Ibu Ratu Ageng Reka, Kang Banda Yuda, juga hadirin semua yang hadir di sini, para ketua PJBN dari berbagai wilayah yang saya hormati dan saya banggakan juga. Saya jauh-jauh datang dari Galunggung, dari kemarin, dari sana jam 9 pagi datang ke sini, alhamdulillah hampir jam 12 gitu. Kenapa? Karena ingin hoyong ngiringan aub acara Sawala Budaya, juga ingin memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus di Tatar Banten Pandeglang. Juga sekaligus untuk menghormati paguron yang begitu luar biasa, yaitu paguron Jalak Banten Nusantara nu aya di Pandeglang. Berbicara tentang kemerdekaan, memang tidak semua paguron, tidak semua paguyuban memperingati hari kemerdekaan ini. Ini adalah salah satu paguron terbesar di Banten, mungkin juga di Jawa, yang ikut memeriahkan hari kemerdekaan, yaitu dengan cara mensyukuri bahwa kemerdekaan ini adalah jerih payah perjuangan para penerus dan pendahulu kita, dan ini patut kita syukuri bersama, karena bangsa Indonesia ini merupakan salah satu bangsa yang merdekanya itu tidak diberikan. Kalau maaf, Singapura dihuapan, kapan mau merdeka? Disiapkan. Kalau Brunei juga disiapkan. Kemudian negara-negara lain disiapkan, dihuapan. Tapi bangsa Indonesia betul-betul hasil keringat, hasil darah, hasil para pejuang yang memang ingin memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. 350 tahun kita dijajah oleh kolonial. Kenapa bisa begitu lama? Ada perjuangan di Sumatera, perjuangan Imam Bonjol, Cut Nyatin, di Maluku, Patimura, di Sulawesi, Sultan Hasanuddin, di Jawa, Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Zainal Mustafa. Kenapa semua ini tidak berhasil? Tetapi baru berhasil tahun 1945. Karena saat itu berjuangnya sendiri-sendiri alias sporadis, tidak bersatu. Coba mari kita renungkan. Ketika tahun 1928 para founding father, para tokoh-tokoh nasional menyadari bahwa kita ini tidak bisa lagi berjuang sendiri-sendiri. Tidak lagi orang Sunda berjuang sendiri, orang Jawa berjuang sendiri, orang
Sumatera berjuang sendiri, tapi harus bersatu. Makanya saat itu pun juga mengadakan sebuah deklarasi yang dinamakan Sumpah Pemuda tahun 1928. Tidak ada lagi Jong Japa, tidak ada lagi Jong Sumatera, tidak ada lagi Jong Ambon, tapi bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Itulah sebetulnya tonggak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Dan boleh kita lihat tahun 1928 ke tahun 1945 jaraknya kira-kira berapa tahun? Berapa tahun? Hanya 17 tahun. Ketika bangsa kita bersatu, hanya 17 tahun bangsa Indonesia merdeka. Inilah kekuatan kebersamaan. Inilah kekuatan persatuan. Dengan bersatu, dengan bersama, ternyata bangsa Indonesia hanya 17 tahun bisa merdeka. Padahal sebelumnya 350 tahun berjuang sendiri-sendiri tidak merdeka. Dengan bersama-sama hanya 17 tahun bisa merdeka. Artinya bahwa kebersamaan, persatuan merupakan sebuah kekuatan. Al-Ittihadu kuatun. Sesungguhnya kekuatan itu ada di dalam kebersamaan. Karena dulu imperialisme, kolonialisme bukan menguasai Indonesia, bukan karena pasukan yang hebat. Dia tidak punya pasukan besar, tapi hanya dengan konsep apa? Divide et impera, alias diadu domba. Nah, untuk itu kita pun juga sekarang setelah merdeka, tolong sadari kekuatan bersama ini, yaitu kebersamaan. Makanya waktu itu Bung Karno ketika berpidato melahirkan pidatonya yang pertama kali itu adalah pri kebangsaan atau persatuan. Tapi pada akhirnya dirubah sila ke-1 itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Betapa hebatnya kebersamaan kalau bangsa Indonesia ini bersatu. Nah, di sini pun juga saya sangat kagum dengan PJBN. Ternyata PJBN ini mampu menyatukan komunitas-komunitas budaya yang ada di Tatar Banten, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Nusantara. Tepuk tangan untuk PJBN. Ini adalah sebuah konsepsi, sebuah strategi yang luar biasa. Bisa menyatukan budaya. Apalagi bangsa kita saat ini sedang dirongrong oleh orang-orang yang ingin meruntuhkan NKRI, yang ingin meruntuhkan Pancasila dengan ideologi lain. Ada ideologi yang mengatasnamakan sosialis, komunis, ada juga ideologi yang mengatasnamakan agama. Maaf, mengatasnamakan agama, bukan agama. Dan konon, kata para ahli di dunia, satu-satunya semangat yang bisa melawan untuk meruntuhkan kekuatan sosialis maupun kekuatan yang mengatasnamakan agamis hanya kekuatan budaya. Makanya sangat tepat sekali PJBN di sini merangkum, menyatukan kekuatan budaya sehingga pada akhirnya bisa menjadi benteng di negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk PJBN. Dan hari ini alhamdulillah kita sama-sama merayakan hari kemerdekaan. Makanya tadi saya sampaikan ini tidak sembarangan, tidak semua orang bisa dapat pin dan wing barisan patriot pejuang merah putih untuk Abah Sangadia. Kenapa demikian? Karena tidak semua bangsa di dunia ini bisa dijuluki bangsa patriot dan bangsa pejuang. Hanya bangsa Indonesia yang merdeka dengan perjuangan darah dan air mata. Yang lain itu dikasih, diberikan.
Coba lihat Bandung Lautan Api saja, bagaimana mengungsi kemudian membakar kota berapa puluh ribu, hampir 40.000 kota dibakar. Apakah itu bukan sebuah perjuangan? Bagaimana perjuangan Hari Pahlawan, puluhan ribu, ratusan ribu bangsa Indonesia korban dengan darah dan air mata. Dan kita harus bangga bahwa kita ini bangsa patriot pejuang. Kemerdekaannya dipertaruhkan dengan darah air dan air mata. Makanya di dalam proklamasi disebutkan, proklamasi dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena tidak boleh ditunda lagi. Peristiwa Rangas Dengklok tanggal 16 Agustus. Besoknya 17 Agustus Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Mudah-mudahan hari kemerdekaan ini bisa membuat kita semua betul-betul merdeka dan berdaulat. Bukan hanya merdekaan, baik berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang sosial, dan terutama berdaulat di bidang budaya. Jangan sampai budaya kita diambil oleh budaya lain. Ulah sampai Jati Kasilih Kujunti sudah banyak yang diakui. Reog Ponorogo diakui oleh negara luar. Pencak silat saja diakui oleh Malaysia. Untung kita bisa melakukan somasi. Akhirnya Malaysia silatnya, sportsnya, tapi Indonesia akhirnya dapat diakui oleh UNESCO pencak silatnya. Ari pencak mah aya kendangna, ari silat mah teu aya kendangnya. Ini sebuah perjuangan yang panjang. Jangan sampai nanti kita merasa memiliki setelah kehilangan. Makanya di dalam hari kemerdekaan ini khususnya untuk kita semua, mari kita jadikan budaya sebagai tonggak untuk membentengi NKRI. Merdeka! 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 PJBN! Satu komando! PJBN! Satu komando! Sampai batuk. PJBN! Satu komando! PJBN! Satu komando! PJBN! Satu komando! Bila lihat mata yang kanan, pohon jambu jangan dimakan. Bila ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saninten buah saninten aya tahu di kupatan, hapunten abdi hapunten, pilih aya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Tunjuk ajar tegur sapa dari abah kita, abah penggiat budaya kita. Sungguh sangat bermanfaat dan bermakna, karena perjuangan Indonesia itu bukan didapat, bukan diminta, karena perjuangan Indonesia itu butuh perjuangan, butuh darah, butuh tenaga. Kali ini beliau selain menyumbangkan tunjuk ajar, selain memberikan pin kepada abah sepuh kita, beliau juga ingin menunjukkan bahwa beliau juga mampu mempertunjukkan pentas seni silat kepada Abah Anton Carlian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada seluruh kaula muda, jangan kalian berkecil hati, jangan kalian menganggap Abah Anton adalah seorang sepuh dan dia mampu melakukan pentas seni yang kita anggap hanya dilakukan oleh anak-anak muda. Inilah Abah Anton Carlian. Beliau adalah mantan Kapolda Jawa Barat, dan tak segan-segan, tak malu-malu, beliau mempertunjukkan kekuatannya. Itulah seni dan budaya. Wallah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, berikanlah kebahagiaan kepada Abah Anton dan Abah sepuh kami ya Allah, sehingga bisa berkumpul lagi di acara-acara
padepokan, di acara-acara seni, di acara-acara pentas seni. Lihatlah Abah Anton yang umurnya sudah tidak sedikit lagi, tapi beliau masih gairah, masih semangat, masih terus berusaha mempertunjukkan hal yang terbaiknya. Iya, Abah Anton jauh-jauh datang dari Tasik ke Pandeglang hanya ingin mempertunjukkan bahwa budaya adalah satu akar, budaya adalah satu tombak untuk kita mempersatukan bangsa di tengah-tengah perpecahan. Di usianya yang tak muda lagi, Abah Anton menunjukkan sinergi, kekuatan, dan dia memberikan suatu contoh bahwa kami mampu. Kenapa kalian tidak mampu? Tepuk tangan yang meriah untuk Abah Anton. Tepuk tangan, Allah ya Allah ya Rahman. Tepuk tangan yang meriah kepada Abah Anton. Kepada Abah Anton, kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih. Sebuah pertunjukan pentas seni dari seorang Kapolda. Dan pertunjukan tadi tidak kalah dengan orang-orang yang masih muda. Itulah semangatnya.